Ya, shalom semua, selamat malam. Selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Ya, kita akan belajar dengan tema yang sangat indah, hati yang memuridkan. Saya akan baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah. Ya, perintahnya jelas. Karena itu pergilah. Terus jadikanlah semua bangsa muridku. Saya stop dulu sampai di sini. Dari kalimat pertama saja kita sebagai gereja sudah melanggar berat. Saya katakan lagi, dari kalimat pertama saja sebagai gereja kita sudah melanggar dengan berat. Karena itu pergilah. Apa yang kita buat sebagai gereja? Karena itu datanglah. Salah enggak? Kita mengundang orang dengan brosur, ya dengan artis, ya dengan iming-iming, door prize untuk ibadah, dengan macam-macam cara, pemain-pemain musik yang hebat, datanglah, hadirilah, banjirilah. Saudara, itu salah besar. Tidak ada perintah untuk mengundang orang datang ke gereja. Salah besar. Perintah yang ada ialah pergilah. Tahun 94 saya ikut seminar khusus para penginjil hamba Tuhan di Sekolah Alkitab Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah. Pembicaranya Brother Andrew dari Belanda. Salah satu pengajaran yang menancap di hati saya sampai hari ini. Begini Brother Andrew berkata, yang kita buat sekarang aneh dan tolol. Ada kata itu, aneh dan tolol. Begini, kita datang ke pinggir sungai, kita datang ke pantai, ya di laut, lalu kita pasang jaring yang harusnya kita masukkan ke air untuk tangkap ikan. Tapi jaring untuk tangkap ikan kita jadikan net, bola voli. Jadi kita pakai tiang, angkat, terus kita main musik, genjreng-genjreng begitu. Lalu kita berkata, "Hai ikan datanglah, hai ikan datanglah." Saya tertawa. Dan memang betul itu yang gereja lakukan. Jaring yang harusnya kita masuk ke air untuk tangkap ikan, tapi kita ubah. Dengan pandemi COVID-19, mau tidak mau gereja dipaksa untuk kembali kepada konsep kisah para rasul. Saya ulangi, dengan COVID-19 ini gereja mau tidak mau harus keluar. Sebab tidak ada lagi gedung-gedung megah yang kita bisa pakai untuk ibadah. Maka itu hari-hari ini saudara, Injil sampai kemana-mana dengan sosial media. Puji Tuhan untuk itu. Terima kasih untuk berkati Insan Persada. Visi saudara jelas. Membawa dampak ke lingkungan, ke masyarakat. Saya ulangi lagi Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kata baptis, saudara, itu bukan simbol, ya, dan bukan caranya, tapi tujuannya. Apa tujuan baptisan? Melahirkan orang kembali di dalam roh. Yohanes pasal 3. Itu baptisan.
Nah, izinkan saya menunjukkan ini sejarah. Saya tidak buat-buat, ini sejarah. Siapa yang pernah bertanya, mengapa daerah-daerah Kristen, baik di Indonesia maupun di Malaysia, daerah Kristen, juga Amerika. Maaf ya saudara, saya bilang Indonesia dulu. Mengapa daerah-daerah Kristen di Indonesia yang jelas gedung-gedung gerejanya megah-megah, mulai dari Papua, Maluku, Minahasa, Sangir, Toraja, ya daerah Jawa ada beberapa daerah Kristen, Mojowarno, Jawa Timur, ya naik ke Kalimantan, kita lihat Sumatera, baik Mentawai, baik Nias, Tapanuli. Izinkan saya mengingatkan semua kita, mengapa daerah-daerah Kristen sampai hari ini. Catat 3 hal ini. Roh adat istiadat nenek moyang tetap jauh lebih dihormati daripada firman Tuhan. Beberapa daerah Kristen di Indonesia, adat nenek moyang mereka masih dipertahankan sampai hari ini, yaitu adat yang memiskinkan orang dengan upacara adat kematian dan pernikahan. Itu di daerah Kristen, saudara. Yang kedua, mengapa di daerah-daerah Kristen animisme dan penyembahan berhala sangat kuat? Lihat NTT. Ya maaf, seluruh daerah Kristen di Indonesia animismenya gila-gilaan. Ngeri. Terus angka perceraian tinggi. Lalu kemiskinan. Saudara, pemerintah Indonesia mempunyai istilah provinsi-provinsi yang 3T. Tolong catat, 3T. Tertinggal, terluar, termiskin. Dan 100% semua provinsi yang dalam tulisan 3T itu provinsi Kristen. Nah, jawabannya karena baptisan yang salah. Dalam sejarah misi, para misionaris Eropa waktu itu yang datang ke Nusantara hanya mencatat angka baptisan, tidak diajar mengenal Tuhan yang benar, pokoknya dibaptis. Kenapa? Ya, terima kasih anak saya dari New York ikut hadir, puji Tuhan. Kenapa? Karena saudara perhatikan, angka baptisan yang dikirim beritanya ke pusat misi mereka di Eropa, dengan jumlah angka baptisan itu, maka uang misi dari Eropa sampai ke Nusantara. Akhirnya para misionaris itu supaya dapat uang banyak, pokoknya asal baptis orang di daerah-daerah yang mereka kristenkan tanpa mengenal kebenaran. Dan sedihnya, setelah sekian abad, sudah berapa kali, berapa generasi belum putus kutuk adat istiadat nenek moyang, karena hanya baptisan, tidak dimuridkan. Maka itu ketika kemarin Pak Ferdinand Ginting memberitahu saya, Koden, buat tema ya hati yang memuridkan. Wah, saya melonjak kegirangan. Karena setan berhasil menipu gereja hanya dengan angka baptisan, tetapi tidak memuridkan. Maka itu saya baca lagi ayat 19 Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Urutannya jelas.
dimuridkan dulu, baru dibaptis. Jangan dibaptis dulu sebelum dimuridkan. Ayat 20, dan ajarlah mereka, ya, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara perhatikan, harus dimuridkan dulu baru dibaptis, jangan dibalik. Maka itu setan berhasil. Nah, Rinto, terima kasih kamu gabung. Ini anak saya satu lagi. Ya, saudara perhatikan. Saya lupa di 1 Korintus berapa atau 2 Korintus. Rasul Paulus pernah menulis, aku tidak hobi membaptis orang. Karena tahu ya ayat itu, aku dipanggil bukan untuk membaptis orang, tapi aku dipanggil untuk memuridkan orang. Jadi biarlah semua kita yang belajar hari ini, dan akan terekam di Zoom juga direkam, di Facebook, di Instagram juga terekam. Saya merekam audionya juga. Biar kebenaran ini sampai kemana-mana. Puji Tuhan, Edwin Yaya gabung juga. Ini anak saya dari Bandung. Oke, dengarkan ini saudara. Jadi tekanannya bukan pada baptisan, tapi pada pemuritan. Jelas ya? Nah, apa itu memuridkan? Maaf, hampir tidak ada gereja yang tidak punya program pemuritan. Artinya semua gereja pasti punya program pemuritan. Hanya saja bentuk pemuritan yang dibuat oleh hampir semua gereja itu tidak seperti yang Alkitab inginkan. Loh, kok bisa? Pemuritan rata-rata, program pemuritan rata-rata di hampir semua gereja itu cuma kumpul, duduk, keluarkan buku, ngisi-ngisi soal, ada Alkitab, ya dikit nyanyi-nyanyi, maaf, terus pulang. Bukan itu pemuritan. Nah, saya menemukan belum ada ayat lain ya yang begitu jelas tentang pemuritan seperti yang ada di Galatia 4:19. Mari kita buka. Saudara, nanti kita kembali ke Matius 28 karena kita belum selesai. Galatia 4 ayat 19. Ya, Galatia 4 ayat 19. Ya, saya baca ya. Hai anak-anakku, ini jeritan hati Rasul Paulus. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara-saudara, inilah bentuk pemuritan yang alkitabiah. Ternyata begini, memuridkan itu seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Jadi kalau saudara dan saya memuridkan seorang, ingat loh, ini mengandung. Maka itu pemuritan tidak bisa jumlahnya puluhan, apalagi ratusan, apalagi ribuan, enggak bisa. Karena pemuritan itu seperti ibu yang mengandung. Nah, murid-murid kita itu bayi yang ada di dalam kandungan kita. 9 bulan 10 hari rata-rata ibu mengandung. Disitulah kita menasihati, kita mendoakan,
kita mengasihi murid kita, kita ajari firman, kita marahi kalau mereka salah, kita arahkan kalau mereka jalannya belok. Pokoknya 9 bulan 10 hari itu saudara, dengan murid kita, ya, kita berjuang. Tiba waktunya sakit bersalin, lahirlah anak itu. Begitu kita lihat, aduh, belum serupa Kristus, maka saudara dan saya harus memasukkan murid itu kembali ke rahim kita, ke kandungan kita. Kita nasihati, sayangi, kasihi, doakan, kita arahkan. 9 bulan 10 hari. Ini enggak tepat waktu segitu ya. Cuma saya pakai istilah umum. Saudara, tiba waktunya sakit bersalin lagi. Lahir anak itu. Aduh, belum seperti Kristus. Saudara masukkan lagi. Saya harus kembalikan anak itu ke kandungan kita. Didik lagi, doakan lagi, nasihati lagi. Sakit bersalin lagi. Kapan kita berhenti sakit bersalin untuk satu murid? Saudara kembali lihat Galatia 4:19. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini memuridkan. Saya tidak tahu tadi ada tulisan, ya. Untuk acara hari ini, Ferdinand Koden nggak tahu siapa yang menulis. Ya, bagaimana saya ditulis itu? Panjang. Sudah memuridkan. Nah, saya belum ketemu, saya dikirimi anak saya dari grup mereka. Saya belum baca tadi. Ya, ternyata memuridkan itu. Saudara, izinkan saya bersaksi. Saya melakukan ini sejak tahun 70-an. Ya. Murid-murid saya ajak tinggal serumah. Mereka ngelihat hidup saya. Nah, itu Tuhan Yesus. Maka itu murid-murid tidak hanya belajar dari firman Tuhan yang disampaikan, tidak. Tapi murid-murid belajar hidup dari gurunya untuk hal apa saja. Itu memuridkan. Jadi nggak boleh pisah lama-lama. Nah, itu Tuhan Yesus. Nah, satu kali saya baca tulisan yang kaget, saudara. Begini. Jadi nyebut tentang 4 orang murid, ya. Petrus yang menyangkal, Yudas yang berkhianat, Thomas yang gak percaya, Yohanes yang pernah minta api dari langit untuk membakar 50 orang Samaria. Masih ingat ya? Nah, 4 ini, yang 8 gak disebut. Begini tulisannya. Kenapa Petrus gagal? Kenapa Yudas mengkhianati? Mengapa Thomas tidak percaya? Mengapa Yohanes bisa begitu sadis minta api untuk bakar 50 orang? Ditulis, bukankah mereka dimentori oleh satu guru yang sama? Dimuridkan oleh satu guru yang sama? Digembalakan oleh satu gembala yang sama? Dan bukankah mereka menerima pengajaran yang sama dari satu guru itu? Tapi mengapa ada murid-murid yang seperti itu? Berani kita berkata, yaitu salahnya Tuhan Yesus. Maaf.
Nah, saya belajar balik. Kalau yang memuridkan Tuhan Yesus sendiri masih bisa gagal seperti itu, apalagi kalau saudara dan saya yang memuridkan, jadi apa orang-orang itu? Ngerti ya pengertian ini? Maka itu saudara, firman Tuhan tidak boleh kita abaikan untuk memuridkan hanya lewat buku yang satu ini. Maka itu Paulus menemukan sebuah rahasia pemuridan seperti ibu yang mengandung anaknya. Puji Tuhan, anak saya dari Sydney gabung juga. Ini yang Tuhan minta dari kita. Ya, saya baca lagi, baru yang gabung. Galatia 4:19, ini memuridkan. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi kata kuncinya lagi, again. Berarti satu murid yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita muridkan, kita kandung, kita lahirkan berulang-ulang, lagi. Kapan stop untuk satu murid ini? Sampai rupa Kristus nyata di dalam murid-murid kita itu. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Ini model pemuridan Paulus. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Begini Paulus berkata kepada jemaat-jemaat yang dilayani, hatinya luar biasa. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu. Jadi artinya pemurid-pemurid kita nggak cuma khotbah, bagi firman, tidak. Lihat kalimat berikut, tetapi juga hidup kami sendiri kami bagi dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Jadi memuridkan itu nggak cuma pakai firman, tapi bagi hidup. Lihat, mengapa ada perjamuan kudus? Itulah bukti Tuhan Yesus memuridkan kita, sehingga dia bagi hidupnya sendiri. Saudara, ditemukan pada abad keempat, ya, maaf, bukan abad keempat, pada abad pertama kedua kekristenan, ya, di para arkeolog menemukan, ya, sisa-sisa atau puing-puing gereja di zaman kekaisaran Roma. Itu banyak masa itu, di puing-puing itu banyak ukiran-ukiran, bentukan-bentukan pinguin, burung pinguin. Nah, para arkeolog bingung, kenapa gereja-gereja di masa itu, abad pertama, ketika kekaisaran Romawi bengis dan kejam, ya, dan abad kedua ditemukan banyak bentukan-bentukan, ukiran-ukiran, gambar-gambar pinguin di reruntuhan tempat-tempat ibadah orang-orang percaya, murid-murid Yesus zaman itu. Ternyata burung pinguin ini hebat, saudara. Kalau musim dinginnya dingin betul, sehingga induk pinguin tidak balik ke daratan untuk memberi makan, karena pinguin itu yang mengerami telurnya itu jantannya, induknya betinanya cari makan sampai netas, maka
jantannya itu yang melindungi bayi-bayi penguin supaya nggak mati beku. Nah, kalau induknya lama nggak balik, mungkin mati juga, ya, karena alamnya ganas. Nah, dalam kisah penguin itu mengharukan. Maka jantan penguin memberikan izin anak-anaknya matok, ya, makan daging bapaknya, jantannya itu. Waktu saya baca kisah itu, itulah yang tertulis di 1 Tesalonika 2 ayat 8. Bahwa pemurid-pemurid nggak cuma berbagi khotbah, berbagi Injil, tapi harus bagi hidup juga. Karena engkau telah kami kasihi. Nah, saudara, berarti saudara dan saya tidak boleh memilih-milih murid. Hanya yang nurut-nurut, hanya yang baik-baik saja. Tolong catat. Tidak boleh milih murid yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang pintar-pintar, yang nurut. Tidak. Bersyukur kepada Tuhan. Maaf, saya cuma cerita. Di kalangan teman-teman hamba Tuhan, ya, saya itu dapat julukan. Julukannya begini. Kalau banyak orang punya koleksi koin kuno, perangko kuno, ya barang-barang antik. Tapi koden itu teman-teman berkata, koleksinya itu orang-orang rusak. Dan memang betul. Makin saya dengar ada seorang yang rusaknya luar biasa, maka saya akan cari orang itu. Kenapa? Karena saya percaya 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Nah, ayat itu yang saya akan yakinkan kepada dunia. Bahwa hanya Kristus Yesus yang bisa merubah hidup orang. Dari yang hancur kembali pulih. Saudara, maka itu sampai di sini, maka kesimpulannya, mengapa gereja sedikit sekali bisa memuridkan? Maaf, saya harus bilang ini apa adanya. Mengapa gereja begitu sulit untuk memuridkan? Karena risikonya besar. Saya ulangi, risikonya besar memuridkan itu. Yang kedua, memuridkan orang, apalagi yang rusak-rusak, itu makan biaya. Kita harus berani berkorban dan makan hati. Aduh, bisa menjengkelkan sekali. Itu bentuk pemuritan. Maka itu sedikit gereja yang mau melakukan ini. Maka itu saya punya 4 hal ini. Tolong dicatat. Untuk menjadi pemurid, nomor 1, saudara harus rajin-rajin buka mata. Halo Novan Nurfata, kamu dari mana? 1, buka mata. Keliling kemana saja, kita harus menemukan calon-calon murid. Buka mata. Yang kedua, buka telinga untuk mendengar jeritan orang yang minta tolong. Nomor 3, buka hati. Saudara masih ingat surat Paulus, surat Petrus ada berapa kali berkata begini, hendaklah engkau memberi tumpangan. Pada dengar ya, ayat itu Paulus dan Petrus yang bicara. Hendaklah kamu memberi tumpangan. Nah, tumpangan itu yang pertama di hati.
Kita bisa menerima siapapun, serusak apapun, sejelek apapun, seburuk apapun. Kalau Tuhan kirimkan calon murid itu kepada kita, kita harus terima. Maka itu setelah buka mata, buka telinga, buka hati. Ya, setelah buka telinga, mata, telinga, hati, ya, yang keempat, 5 hal, bukan 4. Yang berikut, buka dompet. Maka itu orang pelit dan egois nggak akan bisa menjadi pemurid. Saya ulangi, orang pelit dan orang egois tidak bisa menjadi pemurid. Ini ada yang nulis, yes, makan hati, makan waktu. Pemuridan lewat ajak makan juga bukan hanya di ibadah penjangkauan, tapi harus siap. Apa ini? Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang kelima, setelah buka mata, buka telinga, buka hati, buka dompet, kita harus buka rumah kita. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bagi beberapa saudara yang tahu cara hidup saya pakai model dan pola Tuhan Yesus 100%. Maka itu saya kalau pergi kemana-mana, walaupun istri saya ikut, selalu ada ya murid-murid yang saya ajak. Ya, bahkan saya nggak takut untuk tidur sekamar dengan orang yang baru saya kenal sekalipun. Kenapa? Karena saya memuridkan orang, nggak cuma saya khotbah. Mereka harus lihat bagaimana cara saya melipat baju, bagaimana cara saya bersihkan gigi, bagaimana saya letakkan sepatu, pakaian kotor, semuanya. Mereka harus lihat. Mereka harus belajar di situ. Itu memuridkan, berbagi hidup. Saudara, ini luar biasa. Maka itu kalau kita bisa memuridkan orang, dunia ini pulih. Nah, berarti lewat pemuridan, ya, maka akan muncul Yesus kecil, istilah saya, di dunia, yaitu orang-orang yang kita muridkan. Terima kasih Pak Ferdinand Ginting. Amin. Ini dia. Oke. Saya lanjut. Wahyu 21. Hasil dari pemuridan itu. Wahyu 21 mulai ayat yang ketiga. Saya akan baca. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Begini pewahyuan Tuhan Yesus kepada Yohanes. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu. Nyaring, suara yang kencang, suara yang luar biasa. Oke, dari takhta itu. Dan berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Dan manusia akan menjadi umatnya. Dan Yahweh Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Hasil dari murid-murid, hasil dari pemuridan gereja, murid-murid Yesus lahir di dunia. Nah, dengan begitu banyaknya murid-murid Yesus di dunia, yang artinya rupa Kristus sudah nyata di hidup orang-orang itu, baru suara yang nyaring dari surga itu terdengar. Lihatlah, kemah Tuhan, rumah Tuhan, bukan gereja saja loh, artinya akan ada di tengah-tengah manusia. Nah, manusianya di situ bukan kita, saudara. Kita dengan murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita,
yang sudah serupa dengan Kristus itu adalah kemah Tuhan itu. Begitu kemah Tuhan itu ada di tengah-tengah manusia, maka Yahweh Tuhan itu pindah dari surga pindah ke dunia. Maka itu kalimat ini bagus sekali. Ya, lihatlah kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia dan Tuhan pindah dari surga ke dunia, diam bersama-sama dengan manusia. Karena ada murid-murid Yesus yang sudah serupa Yesus. Mereka mereka akan menjadi umatnya. Mereka itu yang di luar kita. Kita ini kemahnya. Dan haleluya, Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Nggak ada Tuhan yang lain. Wah, ini luar biasa, saudara. Nah, tolong berkati insan persada ya tadi. Perhatikan ayat 4. Dampak ketika dunia dipenuhi dengan murid-murid Yesus. Saya ulangi, ketika dunia dipenuhi dengan murid-murid Yesus, maka Tuhan pindah dari surga ke dunia. Dan apa dampaknya? Ini tolong catat ayat 4-nya. Terima kasih Aan. Tadi Papa lihat kamu sudah nulis ayat 4 juga. Ayat 4-nya ini luar biasa. Dan setelah kemah Tuhan di tengah-tengah manusia, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Perhatikan kalimat ini. Tahun 70-an saya mendapat pewahyuan Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Saya disentakkan dan dikagetkan oleh pewahyuan ini. Maka itu seperti Pak Ferdinand Ginting, ya, ternyata hati kami sama. Kami nggak sibuk dengan gereja gedung dan gereja organisasi. Maaf. Sejak tahun 70-an ketika saya dapat pewahyuan Wahyu 21 ini, saya sibuk dengan gereja Kisah Para Rasul. Yaitu kehadiran Yesus lewat saudara dan saya harus berdampak kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi, begitu ada murid-murid Yesus di dunia, maka langsung Papa pindah tempat bersama dengan gerejanya, itu murid-murid Yesus. Dan begitu ada gereja yang Tuhannya bersama-sama diam di situ, maka orang-orang di sekitar gereja itu ada. Gereja lagi sekali bukan denominasi, bukan gedungnya, tapi kita. Sebab di mana ada kemah Tuhan dan Tuhan diam di dalamnya dan manusia semuanya berkumpul di situ, maka tidak ada orang yang boleh atau bisa menangis lagi. Wih, itu luar biasa, saudara. Nah, sejak itu kemana saja saya pergi, khususnya ke daerah-daerah baru yang Tuhan utus saya, maka saya akan berkata, Tuhan tolong, saya beritahu saya, apa yang menyebabkan umatmu di sini menangis. Nah, itu prinsip yang saya pakai dalam pelayanan. Maafkan saya kepada rekan-rekan gembala dan pendeta, jangan tersinggung saya katakan kalimat ini. Kalau saya pendeta kebanyakan, maaf, maka setiap kali saya sampai tempat yang baru, yang saya cari adalah gedung atau tanah untuk buat gereja. Tapi saya tidak. Sejak saya mengerti Wahyu 21, saya akan muridkan orang dulu. Dan kehadiran Tuhan bersama saya di tempat itu
harus membuat orang tidak menangis lagi. Maka itu ketika Tuhan menunjuk saya untuk ke Papua tahun 89, terima kasih host kita Elizabeth tadi sudah menjelaskan siapa saya pindah ke Papua. Maka ketika saya menginjakkan kaki saya pertama kali di Jayapura, saya lupa tanggalnya, bulan April tahun 90, yang saya cari adalah apa yang menyebabkan orang Papua ini menangis. Dan Tuhan hadir bersama saya di Papua untuk menghapus air mata mereka. Setelah 11 bulan saudara, saya keliling dan cari data. Waktu itu saya belum menikah. Saudara, maka saya temukan yang membuat orang Papua menangis, tanah mereka kaya, sumber daya alam mereka sangat kaya. Kenapa mereka miskin? Ternyata mereka belum punya sistem pendidikan yang memampukan mereka untuk menjadi tuan di tanahnya sendiri. Luar biasa saudara. Akhirnya Tuhan minta untuk kami buat sekolah berpola asrama. Puji Tuhan. Dan terjadi. Maka begini secara umum. Dengar ya. Menurut Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Kalau sampai ada orang mati bunuh diri. Perhatikan, kalau sampai ada orang mati bunuh diri, maka yang wajib dan patut disalahkan adalah gereja atau murid Yesus yang dekat dengan rumah korban. Loh kok bisa? Sebab berarti selama korban itu masih hidup, dia atau mereka tidak tahu bahwa di dekat mereka tinggal ada solusi, ada jalan keluar, yaitu gereja Tuhan Yesus yang bisa memberi jawaban. Karena mereka tidak tahu, maka itu putus asa mereka bunuh diri. Wih, waktu saya mengerti firman ini, saya harus berhati-hati. Maka itu supaya saudara dan saya tidak wajib dan patut disalahkan. Rajin-rajinlah buka mata, rajin-rajinlah buka telinga, rajin-rajinlah buka hati, rajin-rajinlah buka dompet, rajin-rajinlah buka rumah. Supaya setiap orang boleh berjumpa dengan Injil dan Yesus Kristus itu. Ini yang harus dikerjakan gereja. Jangan berkata sulit. Enggak. Bambang Irwanto dari mana ya? Ya. Nanti kita kontak Bang. Koden lupa siapa itu ya. Maka itu rajin-rajinlah kita untuk mencari murid-murid itu. Calon-calon murid ada di sekitar kita. Saudara, tadi sore hujan deras di Nabire. Harusnya ada seorang ya yang Senin lalu tanpa sengaja saya pas mau pulang ke Nabire, landing di Timika dari Jakarta. Nah, ketika saya antri check-in untuk Timika Nabire, di depan saya ada seseorang. Dan Roh Kudus bicara kepada saya tentang orang ini. Saya tunggu sampai dia check-in, ternyata betul ada masalah dan saya nawarkan diri, mungkin saya bisa tolong. Enggak taunya kebetulan dia juga ke Nabire. Oh, ternyata dia karyawan salah satu bank yang pulang cuti. Nah, saya bilang, enggak apa-apa, pakai dulu. Toh kita sama-sama Nabire. Dia kaget. Bapak kan enggak kenal saya. Nah, saya ini punya prinsip begini. Ya, asal dia itu orang, ini prinsip saya. Asal dia itu orang, manusia, saya nggak boleh pilih-pilih. Nah, saya bilang begitu, kaget dia. Nah, saudara, ternyata
hidupnya sedang galau. Dia ada di persimpangan jalan, tidak tahu mesti kemana dan bagaimana. Perjumpaan di bandara nggak sengaja itu berlanjut sampai tadi sore harusnya dia ketemu saya, tapi karena hujan dia naik motor nggak jadi. Ya udah. Nah, saya punya murid lagi satu, ya tadi ini, ya Muslim namanya, Muslim. Nah, tiba-tiba dia kerja di sebuah rumah makan di Jakarta. Nah, saya pernah nolong dia, ya dia kontak saya, ya saya nggak peduli agamanya, pokoknya orang. Saudara, tiba-tiba dia bilang, "Pak, warung saya ini sepi sekali. Terus ada nggak teman-teman papa yang mau?" Wah, puji Tuhan, ya udah, langsung ya saya broadcast ke beberapa saudara yang saya kenal di Jakarta. Dia tahu saya di Nabire. Nggak mungkin ada kirim makanan dari Jakarta ke Nabire malam-malam begini lagi. Saudara, akhirnya berapa orang yang saya hubungi, mereka pesan. Senengnya luar biasa. Ya, saudara, ayo kita itu jadi berkat. Ya, supaya kasih Yesus itu nyata dalam hidup banyak orang. Oke ya, kita lanjutkan. Untuk pemuritan yang punya dampak kepada banyak orang di sekitar kita, supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, saya bilang kepada semua yang pesan makanan ke Musli ini, saya yang bayar, saudara, bukan orang-orang itu. Setiap kali kalian pesan, lebihkan 1 bungkus atau 2 bungkus tambahan ekstra. Bukan untuk kalian, untuk Gojek atau Gosen atau GoFood-nya yang ngantar makanan ke tempat kalian. Berkati orang itu juga. Saya bilang kepada beberapa orang, kalau memang sempat ketemu, doakan orang itu. Nggak usah bilang Kristen, berkati. Ini kesempatan. Nah, siapa tahu kita bisa nangkap jiwa dari hal yang sederhana itu. Jelas ya saudara, ini luar biasa. Maka itu ayo kita, ya. Oh ya, maaf, saya lupa tadi. Sudah pesan ya Ferdinand ya, maaf. Nah, ini luar biasa saudara. Oke, kita lihat ayat yang berikut. Ini memuridkan yang luar biasa. 1 Korintus 4, ya, ayat 14 dan 15. Ini bentuk pemuritan. 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Begini, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab, nah ini anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak ayah. Maaf, gereja sangat hebat dalam melahirkan doktor-doktor teologi, master-master teologi, sarjana-sarjana teologi. Woi, gereja sangat berhasil. Tapi ini teguran. Kalau gereja tidak memuridkan, maka guru-guru hebat dengan gelar yang panjang-panjang itu tidak berguna bagi dunia. Maka itu saya baca ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak ayah. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi ayahmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini memuridkan. Terima kasih lagi sekali kepada Pak Ferdinand Ginting dengan tim yang mengundang kita untuk bicara hati yang memuridkan. Ini konsep yang luar biasa. Maka itu gereja, ayo
milik ini. Salah seorang anak saya, dia punya usaha yang tadinya kecil. Dia kehilangan figur papa sejak dia masih anak-anak. Setelah dia jumpa saya 2014 yang lalu, hidupnya diubah. Dia panggil saya papi. Nah, saya belum pernah ketemu dari berapa pengusaha seperti anak saya yang satu ini. Setelah dia lihat hidup saya, setelah dia dengar pengajaran saya, setelah saya muridkan dia, akhirnya moto perusahaan. Tolong catat. 2014 akhir saya pertama kali ketemu dia. Karyawannya itu belum 20 orang, baru berapa belas. Tapi Senin kemarin, ketika saya, Filemon, nanti saya mau bicara kita Filemon yang terakhir. Senin kemarin saya disosialisasi dengan dia. Dia begini motonya, Pap, mulai hari ini perusahaan saya akan menjadi perusahaan yang menciptakan banyak ayah. Jadi perusahaannya ciptakan, dia ubah sistemnya. Saudara, akhirnya Senin kemarin saya diberitahu dari 2014 karyawannya cuma belasan, ternyata Senin minggu ini, kemarin karyawannya hampir 30.000. Saya sampai kaget juga karena hati papa. Jelas ya? Maka itu ayo mulai hari ini kita berubah. Nah, bagian terakhir, Paulus di penjara ketemu murid namanya Onesimus. Nah, lahirlah kitab Filemon. Nah, Filemon ini pengusaha yang cinta Tuhan di Perjanjian Baru. Dan Filemon ini selalu mendukung, mensupport penginjilan yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara, suatu hari Onesimus harus bebas. Ternyata dia tidak mau keluar dari penjara. Kan aneh, semua orang ingin cepat-cepat keluar penjara, Onesimus tidak mau. Kenapa? Ternyata di penjara dia dimuridkan oleh Paulus. Dia ketemu papa rohani, yaitu Paulus. Tapi Paulus sadar, nggak bisa, kamu masih muda, ngapain di penjara? Nah, karena dia mantan karyawannya Onesimus yang buat satu kriminal, nggak ditulis, nggak penting karena itu. Maka itu Paulus tulis surat pada Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Maka itu saudara jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Hamba Tuhan yang tidak punya pelayanan penjara, bukan khotbah di penjara, beda loh. Tapi pelayanan di penjara dan mengadopsi banyak orang, maka hamba Tuhan itu nggak pernah bisa khotbah kitab Filemon, nggak hidup kalau dikhotbahkan. Tapi puji Tuhan, saya diberi Tuhan kesempatan pelayanan di penjara. Sudah berapa banyak orang yang keluar penjara, keluarganya menolak, saya yang menerimanya. Bahkan nama saya Pendeta Daniel Alexander sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, sering menjamin pembebasan bersyarat. Sering. Bahkan di Nabire ada salah satu tim kami itu lulusan Nusa Kambangan. Dari Muslim, orang Betawi. Ya, setelah lulus nggak ada yang terima, ya udah, saya ajak ke sini. Puji Tuhan. Nah, ini dia kitab Filemon. Saya akan bacakan satu pasal saja, mulai ayat yang ke-8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi Filemon ini respect kepada Paulus. Paulus minta apa saja dilakukan. Tapi kali ini dia nggak mau menggunakan hubungan itu. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat. Ini loh, anakku
yang kudapat selagi aku dalam penjara. Ini keren, saudara. Saya menggunakan ayat ini. Saya menemukan anak di taksi. Saya menemukan anak di hotel. Saya menemukan anak di bandara. Saya mendapatkan anak di WC. Saya mendapat anak di restoran. Oh, banyak sekali. Saya dapat anak-anak itu. Dan mereka saya muridkan. Seperti ini. Ya. Tetapi mengingat kasihmu, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Siapa dia? Yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia, Filemon, kusuruh kembali kepadamu. Wah, ini luar biasa. Catat, ini kalimat penting. Kalau saudara sudah memuridkan orang, harus punya berani berkata seperti ini, yaitu buah hatiku. Ini seorang pemurid dengan muridnya, buah hati. Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Ya. Maaf, ayat 13, yaitu dia buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Seharusnya Paulus butuh Onesimus juga. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin, nah ini kalimat bagus, firman luar biasa. Sebab mungkin karena itulah ia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Luar biasa. Saudara, inilah hidup yang berkenan. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia, nah ini kelihatan di sini kriminalnya Onesimus. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan ku katakan tanggungkanlah semua itu kepadamu, karena engkau juga berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara, betapa indahnya dunia kalau gereja memuridkan orang lalu membaptis. Jangan dibaptis dulu sebelum dimuridkan. Maka dunia penuh dengan Kristus itu lewat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya akan baca kalimat terakhir Matius 28 ayat 20. Karena tadi belum selesai. Maka itu saudara yang masih merasa memuridkan itu berat, ini jaminan surga. Ya, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, para pemurid yang sempat kecewa, putus asa, capek, karena murid-murid yang Tuhan percayakan kepada saudara makan hati, nipu, bohong, buat malu. Jangan menyerah kalah dalam nama Yesus. Karena apa? Ini, dan ketahuilah, aku Yesus yang memerintah kita untuk pergilah dan jadikanlah sekalian bangsa muridmu dan baptislah dan ajarlah. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, terus menerus. Sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Jadi semua pemurid, yaitu murid-murid Yesus yang memuridkan orang lain, dijamin, disertai Tuhan Yesus, Guru Agung kita, Gembala Agung kita, senantiasa Dia menyertai. Jadi nggak ada alasan nggak sanggup.
awas, karena dia menyertai kita senantiasa. Jadi pemurid yang hebat. Ayo lahirkan sebanyak-banyaknya murid. Tuhan Yesus memberkati kita semua.